Ini yang namanya sega oyek, makanan khas masyarakat sini, dan ini menjadi makanan pokok bagi masyarakat di sini. Untuk waktu mungkin bisa 10 menit, bisa 15 menit, tergantung besar kecilnya apinya. Tapi untuk melihat udah matang atau belumnya kita bisa nilai dari asap ini. Ini yang namanya nasi jagung. Setelah melalui proses pengukusan 2 kali dari tepung kita kukus 2 kali pengukusan, terus jadinya seperti ini, dan yang jadi seperti ini namanya nasi jagung dan sudah siap untuk dikonsumsi. Kalau untuk kesukaan sebenarnya masih suka nasi dari jagung. Kelebihannya yang pertama, tenaga kita tetap semangat. Jadi kalau misalkan kita makan nasi, kita bawa kerja di ladang dalam waktu 2-3 jam kita udah lapar lagi. Tapi kalau jagung bisa sampai 4-5 jam. Itu pertama. Kedua, untuk mengurangi kolesterol. Jadi kalau kita makan beras mungkin kita kolesterol naik, tapi kalau jagung kolesterolnya turun. Pak. Mungkin sudah budaya dari dulu, zaman nenek moyang kita emang sudah mengkonsumsi jagung. Iya. Pendaftaran SD. Foto apa? Enak dilapuk hati deh. Masyarakat sini khususnya Jawira dan juga wilayah sekitarnya itu masih jagung, Mbak.
Untuk pengolahannya itu ada 2 kali pengolahan. Pertama, jagung kita olah jadi nasi jagung. Terus yang kedua ada nasi jagung instan. Ini jagung yang habis kita panen dari ladang. Ini proses pengeringan, kita taruh ke atas. Kita bawa ke atas untuk dikeringkan. Ini. Kalau sudah di sini kita biarin selama mungkin kurang lebih 1 bulan. Ini untuk ciri-ciri yang sudah kering kan, untuk berat sudah agak ringan, terus untuk warna agak kecoklat-coklatan seperti ini, terus putihnya juga seperti ini ya. Biasanya hanya karena ibu-ibunya males memasak jagung karena prosesnya yang terlalu rumit, jadi masaknya beras. Kita taruh di sini. Terus kita kupas bersama-sama. Dipilih ke sini. Kalau misalkan kita mau pergunakan untuk bibit, kita cari yang kualitasnya baik seperti ini, bibitnya besar-besar. Terus kalau bisa untuk menjaga kualitas bibit agar tidak berubah, kita ambil yang sini sama sini, ujung sama bawah sama atas kita ambil dulu karena kecil-kecil yang kita pergunakan untuk bibit yang seperti ini, jadi kualitasnya tetap tidak berubah. Oh, bisa? Ayo kok. Kalau ini sudah banyak, terus ini yang sudah digiling, udah kita ambil tapuknya, dedeknya, terus tapuknya seperti ini. Kita kasihkan ke baskom ini. Ya, kita nggak usah banyak ngasih ke baskom karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita kebutuhannya 1 hari 1 kilo, ya kita ngambil 1 hari 1 kilo. Kita taruh di sini terus direndam. Ini untuk bisa menjadi tepung kita rendam dulu selama 2-3 hari. Kalau sudah direndam seperti ini, pertama kan kalau misalkan ada kotorannya nanti bisa misah sama jagungnya, terbawa air. Kalau misalkan ada sebangsa bakteri ataupun hama-hama penyakit lainnya udah mati di sini seperti ini. Jadi ini kita biarin dulu sampai 3 malam. Untuk makanan pokok sehari-hari itu jagung. Kalau misalkan beras itu biasanya hanya waktu-waktu tertentu. 50-an tahun yang lalu pun masyarakat sudah mengenal beras, tapi karena di sini di sekitar kita sumber daya kita emang yang bisa kita manfaatkan jagung, jadi kita nggak usah beli, tapi ada, jadi kita konsumsi jagung. Setelah kita diemin selama 3 hari, hasilnya seperti ini, warnanya putih. Jadi kotoran-kotoran yang di sini sudah terbawa sama air, terpisah sama air. Setelah warnanya putih seperti ini dan jagungnya kan agak mengembang. Ya.
Setelah itu kita ambil, hasil rendaman kita selama 3 malam. Kalau ini namanya alat mesin rempahan. Mesin rempahan. Alat rempahan ini untuk menghancurkan jagung, untuk memecah jagung hingga terpecah-pecah jadi kecil, akhirnya jadi tepung. Ya, langsung nyalain mesin. Nah, ini hasil dari penggilingan tadi kan jadi tepung seperti ini. Mau dibikin oyek, dibikin nasi jagung instan, kita kukus 1 kali pengukusan. 1 kali pengukusan langsung kita jemur di depan agar terkena sinar matahari sampai kering. Kalau lebih cepat kering lebih baik, tapi kalau semakin lama keringnya itu kualitasnya akan berkurang. Tapi kalau untuk kita konsumsi ini kita kukus 2 kali, jadi langsung kita menggunakan pengukusan 2 kali kalau mau kita konsumsi agar jadi nasi jagung. Untuk jadi nasi, untuk persiapan pengukusan kita kasih air. Kalau sudah seperti tepung kita kasih air secukupnya. Ya enggak, ini kan kita lakukan pengukusan dulu sebelum. Ini alat seperti ini namanya irik. Kalau di sini ini irik, ini terbuat dari penjalin. Apa istilahnya? Pohon rotan. Kalau tidak pakai pohon rotan, pakai bambu. Kalau sudah seperti ini, sudah dikasih air sampai secukupnya, terus berarti kita sudah siap untuk pengukusan pertama. Nunggu sampai ini matang. Iya, 20 menit ya. Masyarakat petani
semakin sedikit yang nanam jagung, karena untuk hitung-hitungannya kalau kita pertaniannya hanya mengandalkan tembakau itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari di sini. Saya pernah misahin ya seperti ini, sudah ditanam satu petak, tapi tetap ada yang putih lagi, nggak berubah sedikit. Setelah kering dan dibilan seperti itu, dibilan seperti itu, kita irik lagi. Ini namanya irik. Ini bahannya seperti tadi, cuma yang tadi kalau kan dulunya itu untuk nasi jagung instan kan biasanya hanya untuk dijadikan persediaan ibu-ibu aja. Ketika ada tenaga yang nganggur, dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk bikin nasi jagung instan. Kalau bahasa di sininya sendiri itu sebenarnya ojek, Mbak. Kalau nasi jagung instan itu ya, bahasa mungkin bahasa gaulnya. Ini namanya karon kalau di sini. Karon, iya, karon. Kalau ada yang bilang karon, ada yang bilang ojek. Nah, setelah seperti ini, kalau misalkan mau kita pakai untuk konsumsi keluarga, langsung kita kukus lagi sekitar seperempat jam. Seperempat jam udah matang, udah bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalkan mau kita buat nasi jagung instan, mau kita bikin oyek, sudah seperti ini langsung kita jemur. Mungkin sekarang kita bisa, ini kita jemur aja agar nanti bisa kering. Ini waktunya masih siang. Terus ini yang akan kita jadikan nasi jagung instan, kita jemur. Ya. Ini mau packing nasi jagung instan yang diproduksi oleh kelompok Sidomulyo, kelompok tani Sidomulyo Dusun Sawira, untuk selanjutnya nanti dipasarkan. Ini segot jagung udah kering, tadi kan kita udah melakukan pengeringan selama 1 hari, jadi sekarang udah kering, terus kita packing. Ya, karena memang jagung itu sumber dayanya ada di sekitar kita. Jadi kalau di sini kan tidak mungkin petani di sini nanam padi, itu nggak mungkin kan, Mbak. Jadi pertanian kita itu emang jagung. Itu pertama. Keduanya, kita tidak usah beli, kita bisa ngambil di lahan sendiri, kita bisa mengolah jagung menjadi nasi.
Untuk masyarakat petani di sini lebih memilih jagung lokal daripada hibrida, karena untuk kualitas di lahan biasanya kalau yang hibrida itu lebih mudah terkena penyakit, apalagi kalau untuk di sini curah hujan itu tergolong tinggi. Jadi biasanya kalau yang hibrida itu tidak tahan lama dari daunnya pun, sebelum jagung sebenarnya seperti ini daunnya sudah kering duluan, jadi tidak bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Untuk proses pemanenan jagung sebenarnya kita dari nanam itu sampai jagung tua bisa dipanen itu ya sekitar 5 bulan lebih. Terus kalau yang pertama kan sebenarnya tadi yang di bawah itu masih ada daunnya, masih ada bunganya, tapi kalau yang sudah seperti ini sudah siap dipanen sebenarnya, sudah siap dipanen. Tapi ini daunnya sudah diambil duluan, dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk pakan ternak, untuk pakan sapi, karena untuk pakan sapi sebenarnya sangat baik. Jadi kebanyakan sekarang bukan satu lahan kita tanamin jagung semua, tapi kita jadikan tanaman tumpang sari. Tumpang sarinya biasanya sama tembakau, sama cabai, dan juga kentang. Sebenarnya kalau nanam jagung itu hampir tidak memakan biaya produksi, tapi juga untuk hitung-hitungannya sebenarnya rugi. Iya rugi. Jadi semakin lama petani jagung itu semakin sedikit, yang nanam jagung semakin sedikit, kemungkinan dalam waktu berapa puluh tahun lagi udah nggak ada orang yang mau nanam jagung mungkin, Mbak. Kalau masyarakat di sini masih makan nasi jagung, masih mau makan nasi jagung, berarti petani di sini masih mau nanam jagung. Jadi kalau kita masih makan jagung, kita pasti masih berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan tanaman jagung. Jadi kalau kita masih nanam jagung, berarti tanaman jagung ini tidak akan punah.